Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Septirina Purwati di acara Jelajah Kota Jambi Seberang. Pemirsa, Jambi Seberang banyak memiliki masjid yang sangat indah. Salah satunya masjid yang sedang saya kunjungi sekarang adalah Masjid Al-Ihsaniyah yang memiliki banyak keindahan dan sejarahnya. Baik pemirsa, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat bangunan sekeliling Masjid Al-Ihsaniyah. Masjid Jami Al-Ihsaniyah atau justru lebih terkenal dengan nama lainnya Masjid Batu Al-Ihsaniyah dijuluki Masjid Batu karena itulah masjid yang pertama kali dibangun di Jambi dengan susunan batu atau beton. Masjid Al-Ihsaniyah menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang. Sejak didirikan pertama kali pada tahun 1880 Masehi, masjid ini telah berkali-kali direnovasi. Sejak Islam masuk ke Jambi, masjid inilah menjadi tempat ibadah pertama. Ada juga peninggalan beduk dan mimbar yang sudah berumur ratusan tahun, yang saat ini masih terjaga dan tersimpan di bagian belakang ruang sholat. Masjid Batu Al-Ihsaniyah terletak di Jalan Kiai Haji Ibrahim, Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Jambi, Kota Seberang. Masjid yang terletak tidak jauh dari pinggir Sungai Batanghari. Di depan Masjid Al-Ihsaniyah ada makam Habib Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jupri yang dikenal dengan Pangeran Wirokusumo, yaitu salah satu pendiri Masjid Al-Ihsaniyah. Hingga saat ini, seiring dengan perkembangan agama Islam, masjid masih menjadi tempat ibadah yang banyak dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru. Ketika sholat Jumat, selain dari santri Pondok Pesantren As'ad, masih banyak jamaah yang antusias mengamalkan ibadah sholat Jumat ke Masjid Al-Ihsaniyah. Bahkan di halaman masjid dipenuhi oleh sepeda motor jamaah. Sejarah Masjid Ihsaniyah. Ini namanya Masjid Ihsaniyah, diberi nama oleh yang mempunyai wakaf Habib Idrus bin Hasan Al-Jupri. Itu nama orang yang pertama mewakafkan tanah dan membangun sebuah tempat ibadah. Lokasinya yang sudah kita nampak di situ kan, mungkin sudah dikunjungi kan. Itu namanya masjid itu dibangun oleh Habib Idrus bin Hasan Al-Jupri yang disebut juga diberi gelar Pangeran Wirokusumo. Ini beliau yang pertama berinisiatif untuk mendirikan Masjid Al-Ihsaniyah itu atas dasar wakaf tanah beliau sendiri. Tanahnya biola, duitnya biola, kan milik itu mungkin milik biola yang punya gagasan yang pertama gitu. Untuk bangunannya mungkin apakah secara bermasyarakat atau begitu, cuman hanya tahunya pendirinya ini orangnya, yaitu Habib Idrus bin Hasan Al-Jupri. Jadi masjid ini dibangun yang pertama oleh Habib Idrus ini itu pada tahun 1880. Ini sudah ada catatan beliau kan, dari ahli waris kan. Nah, itulah sejarah berdirinya. Orang yang mendirikan Habib Idrus Hasan Al-Jupri, kemudian wakaf beliau, tanah beliau yang diwakafkan untuk tempat ibadah. Kalau masjid ini, karena masjid bersejarah ya, ada makam orang yang mendirikan. Dalam setahun itu mungkin setiap bulan, setiap minggu ada yang berkunjung ke situ. Ya, bahkan dari Malaysia, dari India, dari Pakistan, dari Tongkang, dari mana, pokoknya dari pelosok Jambi lah. Nah, itu sudah berkunjung ke sini untuk
berziarah itu ya, berziarah ke makam beliau. Baik pemirsa, sekarang sudah pukul 12 siang, sudah waktunya sholat zuhur. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di masjid ini. Bapak, apakah Bapak tinggal di sekitar masjid ini? Saya tinggal di Telaga. Bapak sekarang sering sampai ini. Sarah sama Nur di sini. Apakah Bapak sering datang di saat ada kegiatan di masjid Al-Ihsaniyah ini? Kalau ketika ada call apa itu, Berarti Bapak sering kegiatan itu. Tapi Bapak tahu nggak Pak kalau masjid ini punya makam ulama ya? Iya, Bapak tahu Pak ya? Iya. Tahu cerita tentang masjid ini nggak Pak? Sebelumnya saya nggak tahu. Masjid Batu didirikan oleh Datuk Sintai, seorang muslim Cina yang juga menyebarkan agama Islam ke Jambi. Berdua dengan seorang ulama dari Arab keturunan Yaman, yaitu Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang juga menjadi tokoh dan perjuangan Islam di tanah Jambi. Saya Septirina Purwati pamit undur diri dan terima kasih.